Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Asidik yang akan membahas soal berkaitan dengan mata kuliah kalkulus lanjut 2, yaitu integral lipat 2. Namun, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok saya dan juga kelompok yang berkolaborasi dengan kelompok kami gitu. Yang pertama yaitu kelompok 7, ada Yudi, ada Adinda, terus juga ada Agni. Nah, untuk kelompok 8 yaitu ada saya sendiri, Devi, yang kedua ada Anis, dan juga yang ketiga ada Nadia gitu. Nah, berkaitan dengan soal yang akan kita bahas itu terkait subbab itu ada 3, yaitu berkaitan dengan materi yang akan kita bahas nanti pada saat pembahasan soal. Tentunya sebelum kalian itu menonton ini, ternyata kalian udah lihat tentang materi yang udah dipresentasikan oleh kelompok 1, bukan begitu kan? Karena kami cuma memaparkan bagaimana pembahasan soal-soal yang akan berkaitan atau berhubungan dengan materi 1 itu. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Tapi sebelum mulai dulu berkaitan dengan soal dan pembahasannya, kita lihat dulu di bagian RPS-nya nih. Jadi di bagian RPS itu ada beberapa pembahasan subbab yang akan kita bahas di soal 1, 2, 3 gitu. Tapi soal yang pertama itu akan dibahas oleh saya. Yang kedua itu ada rekan saya dari kelompok 7 yaitu Yudi yang akan bahas berkaitan soal yang di subbab ini. Jadi kalau misal kita lihat di RPS itu ada beberapa hal yang mungkin harus kita kaji, harus kita panggil juga gitu, berkaitan dengan integral lipat 2 pada sistem koordinat gitu. Koordinat kartesius terutama gitu. Di sini terus kayak partisi dan jumlah Riemann pada integral lipat 2 di atas daerah persegi panjang dan daerah sembarang, dan juga berkaitan dengan menghitung integral lipat 2 secara berulang gitu. Jadi integral lipat dengan integral berulang gitu. Maaf. Nah, jadi langsung aja. Jadi di soal pertama itu basic banget ya. Jadi yang pertama itu kan di RPS itu dikatakan bahwasanya menghitung integral lipat 2 atas daerah persegi panjang gitu. Tapi ini kan di cakupan lanjutannya, tapi untuk basic atau dasar dulu kita akan bahas soal tentang integral lipat 2 dulu untuk basicnya, konsepnya dulu gitu. Nah, di sini tuh soal pertama nih. Di situ dikatakan hitunglah integral lipat 2 nih dari R gitu kan. R tuh maksudnya interval, yaitu interval 0 sampai 3 nih, interval 0 sampai 3 dan juga 1 sampai 3 gitu. Nah, yang 0 sampai 3-nya itu dia di eksis gitu, di sumbu X gitu. Dan dianya itu sumbu Y, berarti kan di 2 dimensi ya. Nah, berkaitan dengan penyelesaian soalnya, itu kita disarankan menggunakan 6 penyelesaian, yaitu untuk diketahui ditanya, terus menggunakan metode itu, dan juga kesimpulannya nanti kita akan bahas gitu. Namun di awal kita diketahui nih, R atau range-nya itu berkisar di sumbu X sama sumbu Y itu, sumbu X itu 0 sampai 3 nih, sini 0 sampai 3, dan juga sumbu Y-nya itu 1 sampai 3 gitu. Lalu fungsinya gitu, fungsi dari integral lipat 2 itu apa gitu kan. Kan setelah diketahui kita masuk ke dalam fungsinya. Nah, di sini yang diketahui itu ada dua. Ada integral lipat 2 gitu. Integral lipat 2 dari fungsi 16 plus 2x min 3y kuadrat gitu kan. Integral dA gitu kan. Derivatif A gitu. Nah, untuk pertama sebenarnya ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal integral lipat 2 gitu kan. Nah, cara yang pertama itu menggunakan pendekatan integral lipat 2 fungsi xj dx dy gitu. Dan cara yang kedua itu sebaliknya gitu, menggunakan cara pendekatan fungsi integral lipat 2 fx dy dx gitu. Jadi dibalik gitu. Nanti kita bedain itu sama atau enggak. Pasti sama lah ya. Kan cara itu boleh berbeda tapi hasilnya harus tetap sama gitu kan. Nah, di sini tuh kita masuk nih di cara pertama nih. Di cara pertama itu integral lipat 2-nya berkata kalau di situ fungsinya itu dx dy gitu. Maka mau nggak mau yang harus kita integralkan itu adalah fungsi dari sumbu x-nya gitu. Dengan interval itu tadi berapa sumbu x? 0 sampai 3 kan. Nah, kita masukin aja di situ. Berarti di sini itu interval 0 sampai 3 gitu. Nah, kita lihat dari dasar dari materi integral kalkulus 1 gitu. Yang dimana dari SMA juga kita udah mengenal teknik pengintegralan
Susah banget nyebutnya. Pengintegralan, pengintegralan. Itulah intinya. Nah, caranya basic banget, sederhana, cuman kayak substitusi doang, masukin karena di sini kan intervalnya 1 sampai 3 mau nggak mau nilai yang akhir dikurangi nilai yang awal gitu kan. Nah, kita substitusi di nilai x-nya. X-nya itu berapa? X-nya di akhir itu ada 3 dan di awal itu ada 1 gitu. Ya udah gitu. Kita masukin aja gitu. Mohon maaf. Ini sebenarnya salah. Ini belum di ini ya, belum dieksekusi. Yang udah dieksekusi ini 0 sampai 3, maaf. Jadi yang di substitusi itu interval 0 sampai 3 gitu. Nah, bisa dilihat di sini ada nilai x-nya jadi 0, terus yang nilai akhirnya itu ada 3 gitu. Nah, tentunya setelah kita mengintegralkan jadinya seperti ini fungsinya gitu. Fungsinya itu seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kenapa masih ada variabelnya y? Karena emang kita harus mengintegralkan fungsi dari y-nya itu gitu. Nah, setelah kita mengintegralkan itu, maka fungsinya akan mendapatkan seperti ini gitu, hasil akhirnya gitu. Simpel banget kan gitu kan. Itu sih untuk cara satunya gitu kan. Hasilnya itu sama dengan 36 gitu. Kita oke lah untuk hitung-hitung ini, mungkin kita bisa dan gak usah dibaca gitu karena terlalu ribet, dan juga otomatis kalian juga udah otomatis bisa kan, dan juga saya juga nggak perlu baca gitu. Nah, jadi di bagian ini kan udah jadi itu nilainya itu 36. Kita ambil kesimpulan nih. Jadi untuk menghitung integral lipat 2 dengan fungsi 16 plus 2x min 3y kuadrat dA dengan range sumbu x yaitu 0 sampai 3 dan sumbu y itu 1 sampai 3 dengan menggunakan pendekatan integral lipat 2 dx dy, hasilnya ada 36. Itu kesimpulannya ya. Nah, kemudian kita akan bahas nih cara yang kedua, yaitu menggunakan formula integral lipat 2 fungsi dy dx, kebalikannya gitu. Nah, kebalikannya itu maksudnya apa sih? Kebalikannya itu maksudnya itu tinggal dibalik aja gitu. Yang sebelumnya mungkin kita menggunakan interval yang sumbu x dulu, yaitu 0 sampai 3 gitu kan. Nah, di sini kita menggunakan interval 1 sampai 3 gitu. Yang dimana yang kita substitusi itu adalah nilai dari y-nya gitu. Maka setelah kita substitusi ini kan, udah integralkan, maka setelah kita integral dari fungsi sumbu y, maka tersisa variabel x gitu. Nah, variabel sini punya siapa? Yaitu fungsi dari integral dengan interval 0 sampai 3 gitu kan. Nah, ketika udah diintegralkan, maka jadinya seperti ini, sama nilainya 36 gitu. Nah, dari sini kita dapat nih. Jadi untuk menghitung kayak integral lipat 2 ini menghasilkan hasilnya seperti ini dengan range yang x-nya 0 sampai 3 dan y-nya itu 1 sampai 3 gitu. Yang dimana fungsinya adalah dy dx gitu. Kalau kita lihat dari contoh nomor 1 itu adalah integral lipat 2 dari fungsi dx dy, ini cara 2 adalah dy dx gitu kan. Nah, jadi untuk menghitungin itu seperti ini dan hasilnya itu seperti ini gitu, dengan fungsi kayak gini gitu kan. Nah, untuk kesimpulannya nih, untuk menghitung integral dari fungsi ini dengan range 0 sampai 3 untuk x dan 1 sampai 3 untuk y, dapat dihitung menggunakan pendekatan integral lipat 2 dy dx atau sebaliknya, yaitu menggunakan pendekatan dy dx gitu. Kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 36 sebesarnya gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, setelah membahas soal nomor 1, yang kedua itu akan dibahas oleh rekan saya, Yudi, berkaitan dengan subbab kedua ya. Seperti itu ya. Ya, di sini saya Yudi Wahyuadi, perwakilan dari kelompok 7, akan menjelaskan materi di mata kuliah kalkulus lanjut 2, yaitu tentang integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Langsung saja kita ke soalnya. Ya, langsung saja di sini itu kita akan membahas soal mengenai integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang. Soal yang akan kita bahas adalah sebagai berikut yang sudah tertera pada layar. Diketahui pada soal yaitu terdapat fungsi fx, y sama dengan x kuadrat plus 2y.
Dan kita sudah diketahui pula grafik yang ada pada soal, yaitu ada persamaan pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar X. Karena kita akan melakukan beberapa penyelesaian terkait soal f x, y sama dengan x kuadrat plus 2y, maka kita rubah dulu fungsi y sama dengan x kuadrat menjadi x sama dengan akar y, dan persamaan y sama dengan akar x kita rubah ke dalam bentuk x sama dengan y kuadrat. Adapun yang ditanyakan oleh soal adalah kita menghitung integral berulang dengan fungsi, yaitu f x, y sama dengan x kuadrat plus 2y. Sebelum kita mengerjakan soal tadi, ada dua cara penyelesaian atau dua strategi yang kita gunakan pada soal kali ini, yaitu cara yang pertama adalah kita melakukan dengan pendekatan seperti ini. Artinya kita mengintegralkan terlebih dahulu ke dalam bentuk x, lalu kita integralkan lagi ke dalam bentuk y. Sedangkan cara yang kedua adalah kita menggunakan pendekatan seperti ini. Yang kita lakukan adalah kita mengintegralkan terlebih dahulu ke dalam bentuk y, lalu kita integralkan ke dalam bentuk x. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas atau menyelesaikan soal tadi menggunakan cara yang pertama. Ini dia yang sudah kita tulis pada layar. Kita tulis integral berulang s dengan fungsi yang diketahui adalah x kuadrat plus 2y dx dy. Karena cara pertama kita akan mengintegralkan ke dalam bentuk x terlebih dahulu, dan selanjutnya kita integralkan ke dalam bentuk y. Kita dapatkan interval 0, 1 terus y kuadrat sampai akar y itu dari gambar yang tadi telah ditunjukkan. Karena kita akan mengubah ke dalam bentuk x terlebih dahulu, maka di sini itu tadi yang telah kita rubah persamaannya menjadi yang pertama x sama dengan y kuadrat sampai ke x sama dengan akar y. Dan ini kenapa bisa 0 sampai 1? Karena tadi kita melihat sumbu y bahwa dalam gambar tersebut itu menunjukkan dari interval 0 sampai ke 1, maka kita bisa memakai interval tersebut untuk menyelesaikan soal ini. Langsung aja kita tulis integral 0 sampai 1 integral y kuadrat sampai akar y, lalu x kuadrat plus 2y dx dy. Langsung saja kita selesaikan sama dengan integral 0 sampai 1. Kita ubah bentuk x kuadrat plus 2y ini, kita integralkan ke dalam bentuk x terlebih dahulu. Kita peroleh 1/3 x pangkat 3 ditambah 2x y dengan interval y kuadrat sampai akar y dy. Lalu kita peroleh integral 0 sampai 1, kita substitusikan ini y kuadrat dan akar y ke persamaan ini, kita peroleh 1/3 y pangkat 3/2 ditambah 2y pangkat 3/2 dikurangi 1/3 y pangkat 6 ditambah 2y pangkat 3 dy. Lalu kita peroleh integral 0 sampai 1. Karena tadi penyebutnya sama, maka kita jadikan 1 menjadi 3. Kita peroleh 7y pangkat 3/2 dikurangi y pangkat 6 dikurangi 6y pangkat 3 dy. Kita dapatkan hasil. Kenapa 1/3 kita bisa keluarkan di luar integral? Karena 3 ini merupakan konstanta,
Jadi 1/3 merupakan konstanta, maka kita bisa keluarkan menjadi 1/3 integral 0 sampai 1 7 Y pangkat 3/2 dikurangi Y pangkat 6 dikurangi 6 Y pangkat 3 dy. Dan kita peroleh 1/3 kita integralkan ke dalam bentuk Y, yaitu kita peroleh 14/5 Y pangkat 5/2 dikurangi 1/7 Y pangkat 7 dikurangi 6/4 Y pangkat 4 interval 0 sampai 1. Kita peroleh 1/3, kita substitusikan 0, 1 ke persamaan ini, yaitu kita peroleh 14/5 dikurangi 1/7 dikurangi 6/4 dikurangi 0. Karena 0 disubstitusikan ke sini menghasilkan 0, jadi langsung kita tulis 0. Kita peroleh 1/3 dikali 162/140. Karena kita samakan penyebutnya, maka kita peroleh 140 dan pembilangnya kita peroleh 162. Kita peroleh lagi 1/3 dikali 81/70, karena tadi kita bisa sederhanakan, terus kita kalikan ini hasilnya 81/270 dan kita bisa sederhanakan lagi 27/70. Jadi kita peroleh penyelesaian soal tersebut dengan menggunakan cara satu, yaitu dengan pendekatan sebagai berikut. Kita mengintegralkan X terlebih dahulu kemudian Y, kita peroleh hasil integralnya. Hasil integralnya adalah 27/70. Ya, sekarang kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan pendekatan kita mengintegralkan terlebih dahulu ke dalam bentuk Y, lalu kita integralkan ke dalam bentuk X. Langsung saja kita tulis soalnya seperti ini. Integral berulang S, fungsi yang diketahui X² plus 2Y dy dx, karena kita akan mengintegralkan terlebih dahulu ke dalam bentuk Y, lalu kita integralkan ke dalam bentuk X. Selanjutnya kita peroleh interval 0 sampai 1, yang ini X² sampai akar X. Itu tadi mengapa bisa seperti itu, karena tadi pada tabel atau pada diagramnya itu telah ditunjukkan bahwa persamaannya itu ada seperti ini. Persamaannya itu seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Y sama dengan akar X dan Y sama dengan X². Kenapa bisa X² sampai akar X? Karena di sini, karena kita ingin mengintegralkan bentuk ke dalam bentuk X, ke dalam bentuk Y terlebih dahulu, baru kita ke dalam bentuk X. Maka yang kita lihat adalah persamaan Y sama dengan X², karena ini yang terlebih dahulu mengarah ke sumbu Y, dan yang X dan Y sama dengan akar X itu mengarah ke sumbu X. Maka kita dapatkan, kita peroleh ini itu X² sampai akar X. Lalu kita bisa tuliskan integral 0 sampai 1, integral X² sampai akar X. Terus kita tuliskan fungsinya X² plus 2Y dy dx. Kita peroleh yang pertama, integral 0 sampai 1. Kita integralkan X² plus 2Y ke Y, jadi kita peroleh X² dikali Y ditambah Y² dengan X² sampai akar X dx. Lalu di sini kita substitusikan X² sampai akar X ke persamaan X² Y plus Y². Kita peroleh integral 0 sampai 1 X pangkat 5/2 ditambah X dikurangi X pangkat 4 ditambah X pangkat 4 dx. Selanjutnya kita substitusikan tadi 0
sama 1. Yang pertama kita substitusikan 1, kita peroleh 2/7 ditambah 1/2 dikurangi 2/5 dikurangi 0. Selanjutnya kita peroleh kita samakan penyebutnya 7 dikali 2 dikali 5, kita peroleh 70. 70 dibagi 7 ada 10 kali 2 20. 70 bagi 2 ada 35 dikali 1 ada 35. 70 dibagi 5 ada 14 kali 2 ada 28. Maka kita peroleh 20 ditambah 35 dikurangi 28/70 sama dengan 27/70. Langkah selanjutnya adalah kita mengecek bahwa hasil dari soal tersebut kita menggunakan cara 1, kita menggunakan cara 2, ternyata hasilnya sama, yaitu 27/70, yang cara 2 juga 27/70. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa soal menghitung integral lipat 2 pada daerah bukan persegi panjang dengan soal sebagai berikut: fx, y sama dengan x kuadrat plus 2y. Dengan menggunakan dua cara kita peroleh hasil yang sama, yaitu 27/70. Oke, kita lanjutin di soal nomor 3 ya. Jadi sebelumnya Yudi udah ngejelasin soal nomor 2 yang berkaitan dengan integral lipat 2 dengan menghitung luas sembarang gitu kan. Ini mungkin beberapa grafik di luas sembarang ya, mungkin seperti ini. Nanti petakan dalam bentuk fungsi lalu disubstitusi aja dalam integral bentuk lipat 2 gitu kan. Tapi di soal selanjutnya yaitu berkaitan dengan soal ketiga. Kalau misal kita lihat subbab sebelumnya, yaitu menghitung integral berulang gitu. Konsepnya sebenarnya sama seperti integral lipat 2, cuman yang berbeda itu di bagian intervalnya gitu. Nah, di sini kita lihat soalnya. Itu ditanyakan hitunglah integral lipat 2 yang dimana intervalnya itu 0 sampai 1 dan juga dari x ke akar x gitu dengan fungsi 6xy min 2y pangkat 3 dy dx gitu. Di bagian penyelesaiannya kita lihat di sini nih dengan metode 6 cara penyelesaian gitu, secara garis besar, secara proseduralnya seperti itu. Kita diketahui dulu fungsinya, di sini kita udah tahu. Terus kita cari tahu dulu apa yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah menghitung integral lipat 2 dengan daerah R membentuk biaya sederhana gitu. Nah, kenapa ini membentuk daerah R berbentuk biaya sederhana? Karena di sini yang akan harus kita substitusi di akhir itu adalah interval dari y-nya yang dimana 0 sampai 1 gitu. Yang dimana nanti ketika hasil akhirnya itu seperti ini. Tapi kita belum tahu aja tentang hasil akhirnya karena kita belum menghitung gitu kan. Nah, sini kita balik lagi sini. Untuk kayak sebelum ketika udah diketahui, ditanyakan, terus kita menggunakan strategi soalnya itu metodenya apa gitu. Nah, kalau misalnya di sini untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dapat menggunakan metode pendekatan integral berulang dengan pendekatan yang sederhana gitu. Nah, setelah itu kita menggunakan metode itu dengan mengaplikasinya pada caranya gitu. Di cara 1 simple sebenarnya, tinggal tarik aja soalnya ke bagian penyelesaiannya yang dimana ini fungsinya seperti ini ya, fungsi dari integral berulang 6xy min 2y pangkat 3 dy dx gitu. Nah, cara pengintegralan berulang itu harus mengikuti kaedah integral lipat 2 yang dimana di bagian awal sini itu dulu yang harus dieksekusi gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini yang dimana integral dari x ke akar x fungsi 6xy min 2y pangkat 3 dy itu kita bisa pecah dalam bentuk beberapa bagian gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini nih, kita integralin. Ketika kita udah diintegralin kan berarti kalau misalnya 6xy, berarti kan 6x pangkat y-nya itu jadi pangkat 2 kan, yang sebelumnya 1 gitu. Nah, 6-nya juga 6/2 gitu. Ini juga dari y pangkat 3 menuju y pangkat 4, berarti kan n plus 1. Nah, yang di pernya itu 2/4 gitu kan. Simpel sebenarnya. Kalian juga sebenarnya udah familiar dengan hal itu gitu. Nah, kita sederhanakan dari 6/2 hasilnya 3, terus juga 2/4 hasilnya disederhanakan hasilnya setengah gitu kan. Setelah itu kita masukkan
nilai interval yang mungkin harus kita cari tahu gitu. Di sini untuk menghitung intervalnya simple sebenarnya, yaitu nilai akhir dikurangi nilai awal gitu. Yang dimana nilai akhirnya tuh x akar x dan juga nilai awalnya tuh x juga gitu. Kita harus substitusikan aja ke dalam fungsi ini, ke dalam fungsi yang ada variabel y-nya gitu. Kalau misalnya kita lihat sini di awal nih, ini adalah akar x, kita masukkan ke y-nya gitu. Jadinya seperti ini, jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tahu hasilnya adalah x pangkat 2 karena akar x itu sama dengan x pangkat setengah gitu kan. Kalau misalnya dikali 2 jadinya ya x doang gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini gitu. Cuman gini kan jadinya x kali x jadinya kan x pangkat 2 gitu kan, x pangkat 2 gitu. Sama yang lain juga seperti itu gitu. Ini juga seperti ini karena ini x pangkat setengah dikali 4 jadinya kan 2x pangkat 2 gitu. Sama yang lain juga seperti itu, familiar gitu kan. Ini x dikali x pangkat 2 jadinya x pangkat 3 gitu. Dan ini seterusnya gitu kan. Nah, setelah kita masih dalam satu kurung, kita gabungin nih 3 ini tarik ke sini aja, terus ini minus dikali plus gitu. Jadinya kan minus dikali minus jadinya kan plus gitu. Tulis aja seadanya gitu kan. Tentu kalian udah familiar dengan hal ini semua gitu. Nah, ketika semuanya udah jadi ini, nah kalau misalnya kita gabungin kan 3x kuadrat minus setengah x pangkat 2 jadi kan 5/2. Kalau ini tinggal tarik aja ke sini karena sama gitu kan. Nah, kemudian kita integralin nih interval dari 0 ke 1 di bagian dx gitu. Caranya sederhana, jadinya itu seperti ini. Ketika x pangkat 2 diintegralin jadinya kan sepertiga x pangkat 3 gitu. Tinggal koefisiennya mengikuti aja gitu. Sama juga dengan kayak gini juga sama gitu. Tinggal dimasukin aja gitu. Jadinya dari kalau misalnya 3x pangkat 3 jadinya itu 3/4 x pangkat 4 gitu kan. Berikutnya juga sama seperti ini. Nah, kita sederhanakan atau simplifikasikan gitu. 5/2 kali 1/3 hasilnya berubah 5/6 gitu kan. Sama juga. Ini juga karena sendiri nggak ada punya koefisien ya udah tarik aja ke sini sama gitu. Kalau ini 1/10 x pangkat 5 gitu. Nah, kalau misalnya kita masukin karena itu interval awalnya itu 0, ya udah yang kita substitusikan yang angka satunya aja, masukin berapa? Berarti kan 5/6 minus 3/4 plus 1/10 gitu kan. Sama gitu. Nah, setelah ini semua kita samakan nih. Penyebutnya berapa? Karena penyebut faktor yang tadinya adalah 10 sama 6, maka mau nggak mau kita harus 6 kali 10 jadinya 60 gitu. Karena ini 60, mau nggak mau pembilangnya juga harus samain, dikali 10 juga jadi 50 gitu. Ini juga sama, 4 kali berapa yang hasilnya 60, berarti kan sekitar 4 kali 7 lah ya, 4 kali 8 gitu. Yang hasilnya itu 45 gitu. Ini juga sama gitu. Sehingga menghasilkan 11/60 gitu. Dari hasil akhir ini, mau nggak mau sesuai prosedural kita harus simpulkan dengan 6 cara penyelesaian, yaitu kesimpulannya gitu. Ini harus wajib banget kalian tulis di sini karena mungkin sebagai suatu nilai tambah ketika kalian nanti mengerjakan soal gitu. Jadi untuk menghitung integral dari berulang dengan fungsi 6xy min 2y pangkat 3 dari dx dengan menghitung integral lipat 2 di daerah R berbentuk y sederhana adalah bernilai 11/60 gitu. Jadi nilainya itu seperti ini dengan cara kita berbentuk y sederhana gitu. Dengan begitu kita udah menguasai dasar-dasar atau basic konsep tentang perhitungan integral berulang sederhana dengan berbentuk R gitu. Itu aja simple, itu beberapa jenis tipe soal yang ada di materi 1 berkaitan dengan integral lipat 2. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.